Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan kepada kita, keistiqomahan serta kesabaran di dalam setiap aktivitas ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala macam musibah, bala maupun wabak penyakit. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid Al-Jariyat As-Salas yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua. Malam hari ini suara saya ada masalah sehingga tidak maksimal. Saya mohon maaf, nanti mungkin tidak ada talqin ayat. Jadi langsung ke penjelasan tafsir dari surah Az-Zalzalah insyaallah. Mudah-mudahan tetap bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini, meskipun mungkin kurang maksimal. Saya mohon maaf. Insyaallah badan saya masih sehat, hanya saja suara saja hilang. Barakallahu fikum. Kita buka surah Az-Zalzalah ya, surah Az-Zalzalah. Nah, mohon maaf sekali lagi tidak saya talqin ya. Tidak saya talqin, tapi kalau memang perlu dibaca monggo, kita baca bareng-bareng aja. Kita baca bersama-sama dari basmalah sampai ayat yang ke-8 surah Az-Zalzalah. Alif ba ta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu fikum. Saya minta tolong untuk dibacakan terjemahannya. Untuk yang pegang terjemahan silakan dibacakan terjemahannya. Barakallahu fikum.
apabila begitu goncangan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang ditangguhnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari tubuhnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka pada saksi perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebagai jauh, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebagai jauh, niscaya dia akan melihat balasannya. Baik, barakallahu fikum. Nah, surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah ini artinya kegoncangan. Kegoncangan diambil dari lafaz zulzilat dan zilzalaha, yaitu kata zalzala yuzalzilu zalzalatan, yang artinya kegoncangan. Surat ini adalah surat ke-99 dari urutan surat di dalam Al-Quran. Ada 8 ayat, dan pembahasan utamanya adalah tentang proses terjadinya hari kiamat. Surah ini, surah Az-Zalzalah ini memiliki keistimewaan. Di antaranya yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW sering membaca surah Az-Zalzalah ini pada waktu sholat subuh. Bahkan rakaat pertama dan rakaat keduanya itu sama-sama surah Az-Zalzalah. Di dalam sebuah riwayat Abu Dawud nomor 816 dari sahabat Juhainah, dia berkata, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fis subhi, membaca pada salat subuh, idza zulzilatil ardu, yaitu surah Az-Zalzalah, fir raq'ataini, dalam 2 rakaatnya, kiltaihima, pada 2 rakaat semuanya itu. Rakaat pertama surah Az-Zalzalah, rakaat yang kedua surah Az-Zalzalah. Sampai perawi mengatakan, saya tidak tahu apakah Rasulullah SAW itu menyengaja ataukah lupa, sehingga rakaat yang kedua beliau tetap membaca Az-Zalzalah. Keutamaan berikutnya adalah surah Az-Zalzalah ini yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menangis dikarenakan mendengar surah Az-Zalzalah ini. Di dalam sebuah riwayat bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar surah Az-Zalzalah dibacakan, Abu Bakar As-Siddiq menangis, sehingga Rasulullah Muhammad SAW bertanya, Ma abkaka ya Abu Bakrin, apa yang membuatmu menangis wahai Abu Bakar? Lalu Abu Bakar menjawab, saya menangis karena mendengar yaitu surah Az-Zalzalah, karena isinya tentang proses kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat. Itu diantara yaitu keutamaan surah Az-Zalzalah. Jadi yang pertama, surah Az-Zalzalah ini baik kita baca ketika sholat subuh, dan boleh kita mempraktikkan sesekali, yaitu
sholat subuh dengan rakaat pertama az-zalzalah, rakaat kedua az-zalzalah. Karena ada riwayat yang sahih, hadis riwayat Abu Daud 816. Dan juga surah ini dapat menjadi bahan renungan kita untuk mengingat kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat, sebagaimana yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menangis dikarenakan mendengar surah ini. Nah, barakallahu fikum, surah ini ada yang mengatakan termasuk dalam golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Dikarenakan surah ini bercerita tentang hari kiamat, dan biasanya ciri surah-surah Makkiyah itu isinya tentang hari kiamat, hari pembalasan. Namun jumhur, mayoritas ulama tafsir mengatakan surah ini madaniyah. Surah ini madaniyah. Iwatani man rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung saja baca tafsirnya. Tolong dibantu ayat 1 dan 2 dulu. Rahimahullah, yukhbiru ta'ala 'amman yakunu yawmal qiyamah wa anna al-ardha tatanazzalu wa tarfad hatta yasqutu ma 'alayha min al-bina' wal 'ilm wa tandaka jibalaha wa tusawwi alaha wa takunu qa'an saf-safan la iwaja fihi wala amal wa akhrajatil ardu asqalaha ay ma fiha batniha min al-amwat wal kunuz. Baik, barakallahu fikum. Ayat 1 dan 2. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengkabarkan amma yakunu yaumal qiyamati, yaitu tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Wa annal arda tatazalzalu, bahwasannya bumi itu nanti akan bergoncang. Wa tarjufu, dan akan bergetar. Wa tartajju, dan akan goyang. Hatta yasquta ma 'alaiha, sehingga menjadi roboh apa saja yang ada di atas bumi tersebut. Min bina'in wa ma'lamin, dari bangunan-bangunan maupun batu-batu. Batu-batu, bangunan, masuk di dalamnya gunung, semuanya roboh dikarenakan goncangan, ya, getaran yang terjadi pada hari kiamat tersebut. Fatandakku jibaluha, maka menjadi meletus gunung-gunungnya. Gunung-gunung yang ada di muka bumi ini semuanya meletus. Wa tusawwa talaluha, dan bukit-bukitnya, yaitu dataran yang tinggi itu semuanya menjadi rata. Jazakallahu khair. Wa takunu qa'an saf-safan, wa takunu, dan menjadi qa'an saf-safan, yaitu padang sahara yang rata. Yang awalnya bumi itu banyak bukitnya, banyak gunungnya, banyak dataran tingginya, rata dengan goncangan yang dahsyat yang terjadi pada hari kiamat. Semua bangunan yang tinggi-tinggi
buatan manusia yang paling megah sekalipun itu semuanya roboh dan rata. La iwaja fihi wala amta, tidak ada lengkungan dan tidak ada bukit. Yang lengkung jadi rata, yang tinggi juga jadi rata. Nah, yang lengkung, yang dalam terisi oleh suatu yang roboh dari yang tinggi tersebut. Semuanya rata. La iwaja fihi wala amta, tidak ada lengkungan dan tidak ada bukit. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Ai ma fi batniha, maksudnya apa? Yaitu apa saja yang ada di dalam perut bumi tersebut. Apa saja? Ma fi batniha, apa saja yang berada di dalam perut bumi tersebut. Ya. Minal amwati wal kunuzi, dari orang-orang mati, mayat-mayat, jenazah-jenazah orang yang sudah mati, wal kunuz, dan harta-harta yang terpendam. Di dalam bumi itu apa saja? Masuk di dalamnya orang-orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang sudah dikubur dari semenjak masa Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah dikubur itu dikeluarkan semua. Dan masuk yang dikeluarkan oleh bumi adalah al-kunuz, yaitu harta-harta yang tersimpan di dalamnya, baik itu emas, perak, tambang, minyak, semua kekayaan-kekayaan ciptaan Allah yang ketika masih belum terjadi hari kiamat, manusia itu berebut mencarinya. Manusia berebut mencari emas, manusia berebut mencari perak, manusia berebut mencari minyak, manusia berebut mencari tambang. Tapi ketika terjadi hari kiamat, dikeluarkan oleh Allah dan tidak ada manusia yang berebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan juga anak. Makanya manusia tidak ada yang pada hari kiamat itu rebutan emas, tidak ada. Padahal dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Perak dikeluarkan tapi tidak ada yang berebut, karena tidak bermanfaat dan mereka memikirkan keadaan mereka masing-masing. Baik. وقال الإنسان إذا رأى ما أراها من الأمر العظيم مستعظما لذلك ما لها أي شيء أرض لها يومئذ تحدث أي الأرض أخبارها أي تشهد على الآمنين بما عملوا على ظهورها من خير وشر فإن الأرض من الجملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم ذلك بأن ربك أوحى لها أي وأمرها أن تخبرها بما عملوا عليها ولا تسعى بأمره. Baik, cukup. Ayat 3 sampai dengan 5. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Wa qala al-insan, dan berkata manusia, idza ra'a ma araha minal amril azimi musta'ziman lidzalik, yaitu ketika melihat perkara yang sangat besar, yang sangat agung, ya, dengan ucapan malaha, apa yang terjadi, mengapa bumi jadi begini. Jadi manusia nanti masing-masing manusia
Baik itu orang Islamnya maupun orang kafirnya, orang yang beriman maupun orang kafirnya kaget. Bertanya, malaha, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa bumi ini kok goncang? Malaha, wa qalal insanu malaha. Manusia semuanya, yang beriman maupun orang yang kafir. Namun bedanya kalau orang yang beriman, dia tahu dan langsung tahu bahwasanya ini adalah ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah benar al-mursalun, yaitu para rasul. Ini ucapannya orang yang beriman. Jadi kaget karena memang apa yang terjadi pada hari kiamat itu mendadak tanpa yaitu diberitahu. Namun kalau orang kafir, mereka mengatakan, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Orang-orang kafir itu mengatakan, alangkah celakanya kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kubur-kubur kami. Ini orang-orang kafir yang sudah meninggal itu kaget. Man ba'atsana mim marqadina hadza. Di dalam surah Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Ini ucapannya orang kafir. Kalau ucapannya orang mukmin, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Makanya di situ ada saktah. Saktah itu membedakan, yaitu qalu ya wailana itu ucapannya orang kafir, ya hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun itu ucapannya orang mukmin. Naam, barakallahu fikum. Sama-sama bertanya, sama-sama kaget, tapi ya orang mukmin lebih tabah ya dan membenarkan dan langsung mengatakan hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasul dulu telah benar menyampaikan. Kalau orang kafir, mereka mengatakan ya wailana, celaka kami. Man ba'atsana min marqadina hadza. Siapa yang membangkitkan ya dari tidur kami ini? Tidur kami ini maksudnya apa? Yaitu keberadaannya di dalam kubur. Nah, ayyu syai'in uridolaha. Maksudnya apa? Malaha itu adalah apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi. Yauma idzin tuhadditsu. Pada hari itu bercerita. Siapa yang bercerita? Al-ardu, bumi. Jadi bumi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu bisa bercerita, bisa berbicara. Bumi sekarang kita tidak pernah mendengar bumi itu bicara. Saat ini kita belum pernah mendengar bumi itu berkata-kata, beromong-omong, bercerita. Tapi nanti pada hari kiamat bumi itu akan berbicara. Yauma idzin tuhadditsu. Pada hari itu bumi bercerita. Akhbaraha, tentang beritanya. Tentang beritanya. Di sini maksudnya kata Syekh Sa'di, ay tashhadu 'alal 'amilina bima 'amilu ala dhahriha min khairin wa syarrin. Yaitu bumi memberikan kesaksian terhadap orang-orang yang pernah beramal di atas muka bumi dari perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ya. Fa innal arda min jumlatis syuhudil ladzina yashhaduna 'alal ibadi bi a'malihim. Bumi adalah salah satu yang termasuk memberikan kesaksian atas apa-apa yang dilakukan oleh hamba
atas amalan-amalan perbuatan hamba. Nanti bumi akan memberikan kesaksian. Bumi akan bercerita, fulan ini telah berbuat baik, fulan ini telah melakukan sholat, sedekah, puasa, dan seterusnya. Disebutkan oleh bumi, karena fulan tersebut ada di atas bumi, beramal di atas bumi, dia beribadah di atas bumi. Bumi tentunya paling tahu. Bumi tentunya adalah tempat berpijaknya kita. Kita tidak bisa terlepas dari bumi. Siapa yang bisa lari dari bumi? Ya. Orang-orang yang mengatakan akan tinggal di planet lain tidak ada buktinya sampai sekarang. Semuanya ada di bumi, beramal di bumi, dan bumi menyaksikan. Seandainya pun nanti ada orang-orang yang tinggal di planet selain bumi, ya planet tersebut juga akan memberikan kesaksian, karena dia adalah makhluknya Allah. Kebetulan manusia itu tinggalnya di bumi, dan kehidupan itu Allah berikan di bumi. Air itu ada di bumi, kehidupan itu ada di bumi, udara itu ada di bumi. Dan bumi nanti akan bercerita, karena bumi itu yang menjadi tempat berpijak, menjadi tempat berdiri, menjadi tempat duduk, menjadi tempat berbaringnya manusia, bahkan menjadi tempat istirahat terakhirnya manusia. Dan bumi paling tahu, baik itu di dataran tingginya, di gunung, baik itu di tempat pantainya, atau di dataran paling rendahnya, bumi paling tahu tentang keadaan manusia, sehingga menyaksikan yang baik maupun yang buruk. Yang buruk juga seperti itu akan disampaikan, akan diceritakan oleh bumi. Fulan telah berzina, fulan telah melakukan maksiat ini dan itu, fulan telah melakukan ini dan itu disebutkan semua. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita tentang khobar-khobarnya, tentang berita-berita semuanya, tidak terkecuali. Nah, bi anna rabbaka auhalaha, karena bahwasannya Tuhanmu telah memerintahkannya. Siapa yang telah menjadikan bumi itu bisa bercerita, berbicara? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk yang menurut kita itu tidak bisa bicara saat di dunia, tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika di akhirat dijadikan bisa bicara. Jangankan bumi, nanti tangan kita, kaki kita, ya itu nanti bisa berbicara. Tangan di dunia tidak bisa bicara, kaki di dunia tidak bisa bicara, tapi ketika di akhirat Allah jadikan bisa berbicara. Mana dalilnya? Surah Yasin ayat 56, 65 atau 56. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin ayat berapa itu? 56 apa 65? Pada hari itu nakhtimu ala afwahihim. Ayat berapa? 65. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahihim, kami akan menutup mulut-mulut mereka. Mulut kita semuanya ditutup. Namun wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang gantian apa? Berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan juga kaki-kaki mereka memberikan kesaksian atau menyaksikan bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi tidak ada yang bisa berbohong. Meskipun nanti kita berbohong di akhirat, umpamanya kita mengelak, ya, maka tidak akan bisa, karena yang berbicara itu apa? Tangan, dan memberi kesaksian apa? Kaki. Mulut tidak bisa. Nah, bahkan kulit itu juga
bisa berbicara. Coba buka surah Al-Maidah 21 coba. Fussilat 21, Fussilat 21 insyaallah. Fussilat 21. Yaitu berkenaan dengan al-julud. Fussilat ayat 21. Waqalu, coba dibacakan, waqalu li juludihim. Waqalu li juludihim lima syahidtum alaina. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Artinya dan mereka mengatakan terhadap kulit mereka, lima syahidtum alaina. Coba dibaca. Sudah ketemu? Siapakah yang menjadikan kamu wahai kulit itu bisa berbicara? Maka kulit berkata, yang menjadikan saya bisa berbicara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul ladzi antaqa kulla syai'. Ya. Belum ketemu ya? Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Yaitu kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dia yang menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Nah, barakallahu fikum. Jadi kulit kita yang di dunia tidak bisa bicara, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dijadikan bisa berbicara. Jadi apa saja yang ketika di dunia tidak bisa berbicara, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat bisa berbicara dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan kesaksian. Ya, Allahul musta'an. Mudah-mudahan ya kita meminta pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, bi anna rabbaka awhalaha, karena bahwasanya Tuhanmu yang memerintahkannya, ai amaraha, Allah yang memerintahkannya, antukhbira, mengabarkan, bima amila alaiha, terhadap apa yang manusia itu pernah perbuat di atas bumi tersebut. Fala ta'si li amrihi, dan bumi tidak akan pernah bermaksiat terhadap perintah Allah. Bumi disuruh berbicara, bumi akan bicara, karena bumi adalah makhluk Allah. Disuruh bicara oleh Allah, dia bicara. Selanjutnya, Yawma idzin yasdurun nasu ai minal mawqifil qiyamah Ina yallahu bainahum ashtatan ay farqan mutaqawitin liyurau a'malahum ay liyurauhumullahu ma'amilu minal hasanati wa sayyi'at wa yarawhum jazaahu maghfiran. baik, cukup dulu. Ayat yang ke-6, yauma idzi yasdurun nas, pada hari itu manusia keluar, min mauqifil kiamah, yaitu pada situasi hari kiamat, hina yaqdillahu bainahum, ketika Allah memberikan keputusan di antara mereka, ashtatan, dalam keadaan bermacam-macam, berkelompok-kelompok, ai farqan mutafawitin, mereka bergolong-golong, berkelompok-kelompok, berbeda-beda, liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amalan-amalan mereka, ai liyuriyahumullahu ma'amilu, Allah ingin memperlihatkan apa yang telah mereka kerjakan, minas sayyiati wal hasanat, dari keburukan dan kebaikan,
wa yuriyahum jazaahu muwaffaran, dan Allah akan memperlihatkan balasannya terhadap mereka yang juga bermacam-macam. Ada yang balasan baik bagi orang yang melakukan kebaikan, dan ada balasan keburukan bagi orang yang melakukan keburukan sesuai dengan tingkatan dan macam atau jenis amalan-amalan orang tersebut, ya. Terus selanjutnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa hadza syamilun 'am lil khairi wasyukri wa syarri kullah li'annahu idza ra'a mithqala dzarratin ay hiya ahqar al-ashya wa jawzi 'alayha kama fawqa dhalik min babil awla wa ahra kama qala ta'ala yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amalan ba'idan wa wajadu ma 'amilu hadiran wa hadhihi ayatun وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا. Baik, barakallahu fikum. Ayat yang ke-7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang beramal seberat dzarrah kebaikan, dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang beramal seberat dzarrah keburukan, maka dia akan melihat balasannya. Wa hadza syamilun 'ammun lil khairi wasyarri kullih. Ini mencakup seluruh kebaikan dan keburukan, ya, yang baik dan yang buruk semuanya masuk di dalam ayat ini. Yang baik semua yang baik, dan yang buruk semua yang buruk. Yang baik dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yang buruk dari yang paling kecil sampai yang paling besar, itu semuanya akan diperlihatkan balasannya, akan ditampakkan amalan tersebut dan balasannya. Sekecil apapun kebaikan itu akan diperlihatkan balasannya, dan sekecil apapun keburukan juga akan diperlihatkan balasannya. Li'annahu idza ra'a mithqala dzarrah, karena sesungguhnya apabila ia melihat sebesar dzarrah, allati hiya ahqarul asya, dzarrah itu adalah paling remehnya sesuatu atau paling kecilnya sesuatu. Ada yang mengatakan dzarrah itu adalah sebiji sawi, ada yang mengatakan dzarrah itu adalah atom, ada yang mengatakan debu yang paling kecil. Ya, dzarrah itu intinya adalah satu yang ahqar, yang kecil sekali. Ada yang mengatakan kalau kita melihat cahaya matahari ya menembus rumah kita, lalu kita melihat pada cahaya yang menembus rumah kita itu ada debu yang berterbangan, yaitu, ya pernah lihat ya, jadi ada cahaya masuk ke rumah kita, lalu kita lihat ada debu berterbangan di cahaya itu, ya kan? Yaitu dzarrah. Kalau tidak ada cahaya tidak kelihatan, tapi kalau diperjelas dengan cahaya kelihatan, itu dzarrah. Saking kecilnya. Sekecil itu, ya, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan yang paling ahqar, yang paling kecil seperti dzarrah. Wa juzia 'alaiha
dan Allah akan memberikan balasan terhadapnya. Fama fauqa dzalika min babi aula wa apalagi yang lebih besar dari itu. Kenapa Allah berfirman faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kenapa Allah sebutkan dzarrah? Karena Allah ingin menjelaskan yang kecil saja Allah balas, apalagi yang besar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah apa ini? Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin mukhdara. Pada hari setiap jiwa mendapati apa yang telah mereka kerjakan min khairin mukhdara, dari kebaikan, dan dihadapkan di hadapannya kebaikan tersebut. Wa ma amilat min su'in, dan juga apa yang dilakukan dari keburukannya dihadirkan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia orang yang melakukan keburukan itu menginginkan antara dia dan antara amalannya itu ada jarak yang jauh. Wa wajadu ma amilu hadiron, dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan itu semuanya datang, hadir. Jadi amalan kita itu nanti akan hadir di hadapan kita. Wa hadhil ayatu fiha ghayatut targhib. Ayat ini adalah puncaknya motivasi fi fi'lil khair, di dalam melakukan kebaikan, walau qalilan, meskipun sedikit. Ayat ini secara tersirat mengandung motivasi yang tinggi untuk kita melakukan kebaikan meskipun sedikit. Jangan pernah meremehkan kebaikan meskipun kecil. Jadi meskipun kecil, jangan remehkan. Meskipun cuma senyum, meskipun cuma memberikan makanan sedikit kepada orang miskin. Ya, ada sabda Rasulullah, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian kepada neraka meskipun dengan separuh buah kurma. Lalu kita umpamanya punya cuma satu kurma, kita separuh kita kasih ke orang miskin, itu sudah menjadi kebaikan untuk kita. Jangan pernah meremehkan. Ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Ya. Ini menunjukkan jangan meremehkan kebaikan. Wat tarhibi min fi'li syarri walau hakiran. Begitu juga ini adalah ancaman dari melakukan keburukan meskipun remeh. Meskipun perbuatan dosa kecil atau kita menganggapnya remeh, perbuatan buruk kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan dicatat dan akan dibalas. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua akan Allah bimbing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga amalan kita, memberikan hidayah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk soal jawab nanti setelah adzan. Baik, barakallahu fikum. Mungkin ada yang tanya kan? Amin, amin. Bagaimana dengan surat Az-Zalzal yang disebutkan di dalam sebuah hadis itu, Nabi bersabda, nanti pada hari kiamat Allah akan menuntut aib atau dosa saudaranya selama dia mencintai dosa saudaranya sehingga kemudian ada juga yang kalau melakukan 9, kemudian Allah kasih di dalam timbangan, kemudian amal buruknya itu terlepas atau itu kalau itu di berapa besar? Mohon dijelaskan. Baik, barakallahu fikum. Nah, ada dua pertanyaan. Yang pertama berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman
satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aibnya saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Dan apa saja yang menjadi wahyu dari Allah ya adalah benar. Dan kita harus meyakini, kita harus mengimani. Apalagi apa yang akan terjadi pada hari kiamat, suatu yang terjadi di kemudian hari. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini harus kita yakini sepenuhnya, tanpa mengurangi, tanpa menambahi, tanpa melogikakan. Jadi kalau khobarnya dari Rasulullah, siapa yang menutup aib saudaranya, maksudnya ketika di dunia dia suka menutupi aib saudaranya, meskipun dia sebenarnya mampu bercerita tentang aib saudaranya, tapi dia tahan dan dia tutupi. Bahkan dia tidak mau bercerita dan tidak mau menyebarkan aib saudaranya, maka pada hari kiamat Allah akan tutup aibnya. Maka ini adalah sabda Rasulullah yang harus kita imani. Ketika ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya sudah benar-benar ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada fase hari kiamat, ya Allah tutup. Seperti apa Allah tutup? Ya Allah tutup. Apakah sebagiannya ataukah semuanya, wallahu a'lam. Yang jelas Allah tutup. Bisa jadi Allah tutup sebagiannya karena kadar dia menutup aib saudaranya, mungkin juga sebagian, maka juga Allah tutup sebagian. Bisa jadi karena dia semua saudaranya ditutup aibnya ketika di dunia, maka di akhirat Allah juga balas secara sempurna, ditutup semua aibnya. Maka ini adalah perkara gaib yang pasti Allah tutup. Namun Allah tutup sebagiannya atau semuanya, ini kita tidak tahu hakikatnya. Dan Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas kebaikan seseorang dengan seadil-adilnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat. Barakallahu fikum. Adapun yang kedua berkenaan dengan sijillat, yaitu catatan amal. Sijillat itu memang, makanya berkenaan dengan tafsir faman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah kemarin, wa man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Surah apa? Al-Qari'ah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Faman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Sebaliknya, wa man khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia tempatnya di neraka hawiyah. Bahkan dijelaskan di dalam tafsir itu, kepalanya duluan yang dilemparkan ke neraka hawiyah. Berkenaan dengan mawazinu, timbangan-timbangan di sini, ulama menjelaskan ada 3 rincian. Nanti yang ditimbang itu apa? Ada yang ditimbang itu orangnya ditimbang. Berdasarkan hadis Mu'ad atau Abdullah bin Mas'ud, yang kakinya kecil, betisnya kecil. Siapa? Mu'ad atau Abdullah bin Mas'ud? Mu'ad. Betisnya kecil, ditertawai oleh para sahabat ketika naik ke satu pohon. Lalu Rasulullah SAW
menjelaskan bahwasannya Mu'ad ini di sisi Allah Subhanahu wa taala berat timbangan kebaikannya, meskipun dia secara tubuhnya kecil. Sebaliknya ada orang yang besar tubuhnya tapi amalannya sedikit, maka dia di sisi Allah Subhanahu wa taala ringan timbangannya. Itu di dalam hadis yang sahih. Jadi itu yang pertama, orangnya yang ditimbang. Dan yang kedua sijilat. Sijilat itu catatan amal. Catatan amal, kita punya catatan amal, itu yang ditimbang nanti. Kenapa? Abdullah bin Mas'ud, bukan Mu'ad. Ya, saya ragu antara Abdullah bin Mas'ud dan Mu'ad. Nah, yang kedua adalah sijilat. Ya, sijilat itu adalah catatan amal. Nanti catatan amal kita itu sepanjang mata memandang, saking banyaknya. Lalu ada seseorang yang catatan amalnya itu sepanjang mata memandang itu semuanya buruk. Namun dia dikalahkan dengan bitokoh la ilaha illallah, yang mana bitokoh ini, ya, bitokoh ini secara bahasa artinya kartu, ya. Tidak boleh kita menggambarkan seperti apa karena ini ghaib, ya. Intinya bitokoh la ilaha illallah ini lebih berat. Sehingga dari ini ada ulama mengatakan yang ditimbang itu adalah sijilatnya. Dan yang ketiga yang berpendapat dua-duanya nanti ditimbang, orangnya beserta sijilatnya nanti ditimbang dua-duanya. Ya, mengkompromikan dua hadis ini. Lalu pertanyaannya tadi tidak ada. Ya itu saya perjelas seperti itu. Tidak ada pertanyaannya, ya. Ya pertanyaannya antum tadi tentang sijilat, ya seperti itu. Jadi nanti memang yang ditimbang itu apa? Itu ada 3 pendapat. Yang pertama itu orangnya berdasarkan hadisnya Mu'ad. Dan orang gendut yang amalannya sedikit dan amalannya itu tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Dianggap tidak lebih berat dari sayap nyamuk karena di sisi Allah dia amalannya sedikit meskipun perutnya besar. Ini dalil yang menunjukkan apa tadi? Yang ditimbang itu orangnya. Yang kedua tentang yang ditimbang itu adalah sijilat, catatan amalnya berdasarkan hadis itu. Dan yang ketiga mengkompromikan 2 hadis ini, yaitu yang ditimbang dua-duanya, ya orangnya ya catatan amalnya. Wallahu a'lam. Karena kita juga belum melihat dan belum pernah merasakan. Intinya kan yang terpenting dari itu kita persiapkan, kan gitu kan. Kita tidak perlu terlalu jauh seperti apa nanti timbangannya. Dan juga yang khilaf itu ulama itu tentang mizan, mawazin, berkenaan dengan nanti yang berat itu ke atas apa ke bawah. Umpamanya yang baik, yang berat itu ke atas apa ke bawah? Itu khilaf ulama itu. Kemana? Ke atas. Kalau di dunia namanya timbangan itu kalau berat itu kemana? Tapi ulama menjelaskan kalau di akhirat itu yang berat itu ke atas kalau kebaikan, karena sifatnya kebaikan itu meninggi. Itu khilaf. Itu kan semuanya ghaib. Kita tidak bisa memastikan nanti apakah ke atas apakah ke bawah, kan belum terjadi. Dan juga tidak ada nas. Tidak ada nas yang menjelaskan nanti beratnya itu pasti ke bawah. Ini kalau berat ke atas, tidak ada penjelasan. Cuma itu ya pertanyaan yang dijelaskan sebagaimana nanti jenengan silakan lihat di Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syarahnya kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, dijelaskan di situ.
tentang khilafnya nanti timbangan kebaikan itu kalau berat itu ke bawah apa ke atas. Itu. Ya tidak masalah itu seperti itu. Barakallahu fiik. Yang lainnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari penjelasan Pak Ustaz tadi yang menjelaskan tentang sunnah membaca surat Az-Zalzalah pada waktu sholat subuh. Kalau bisa 2 kali Pak Ustaz ya. Gimana kelas? Ini kan hubungannya dengan Abu Bakar yang menangis setelah mendengar bacaan atau surat Az-Zalzalah. Dan saya tanyakan, apakah ada riwayat Rasulullah waktu sholat membaca surat Az-Zalzalah itu dengan keadaan menangis atau makmumnya juga ikut menangis atau para sahabat ikut menangis? Apa ada riwayat? Dan kalaupun ada, atau memang di hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Disunahkan menangis gitu ya. Barakallahu fiik. Nah, jazakallahu khairan. Yang pertama berkenaan dengan membaca Az-Zalzalah pada sholat subuh di rakaat pertama maupun rakaat kedua. Ini adalah pernah dilakukan, pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Juhainah. Beliau bercerita bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah SAW itu pada saat sholat subuh itu membaca surah Az-Zalzalah pada 2 rakaatnya. Annahu sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u idza zulzilatil ardu fi raq'ataini kiltaihima. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, sehingga ini menjadi dalil bahwasanya surah Az-Zalzalah ini adalah surah yang disukai oleh Rasulullah SAW dibaca pada sholat subuh. Ya. Dan boleh kita kerjakan karena ada contohnya. Boleh kita kerjakan karena ada contohnya. Terus berkenaan dengan Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis. Sebenarnya teks lengkapnya itu adalah Abu Bakar itu menangis ketika mendengar surah Az-Zalzalah dibacakan. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Abu Bakar? Karena kata Abu Bakar, karena saya telah mendengar surah Az-Zalzalah. Yang mana surah Az-Zalzalah ini isinya tentang hari kiamat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ada kelanjutannya. Nah. Lau annakum la tukhti'una wa la tuznibuna. Kalau sekiranya kalian tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah berbuat dosa, la khalaqallahu min ba'dikum ummatan yudnibuna wa yukhti'un. Niscaya Allah akan menciptakan setelah kalian itu umat-umat yang dia melakukan dosa dan kesalahan. Fayaghfira lahum, lalu Allah memberikan ampunan terhadap mereka. Hadis riwayat Tabrani. Maksudnya apa? Jadi Abu Bakar itu menangis karena mendengar betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Dan Abu Bakar menangis karena setiap kebaikan sekecil apapun itu dibalas, dan setiap keburukan sekecil apapun dibalas. Abu Bakar As-Siddiq takut dia berbuat dosa, takut dosanya itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketakutannya, kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq ini membuatnya menangis dan memikirkan tentang keadaannya. Ini Abu Bakar, padahal Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, masih menangis. Kalau kita kayaknya tidak pernah menangis ini. Nah, semoga Allah jadikan hati kita lembut.
Lalu apa kaitannya dengan sabda Rasulullah selanjutnya? Kalau sekiranya kalian tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah berbuat dosa, maka Allah akan ciptakan umat setelahnya itu adalah orang-orang yang melakukan kesalahan dan berbuat dosa, dan Allah mengampuninya. Allah akan mengampuninya. Maksudnya apa? Tidak ada manusia yang enggak berbuat salah, itu tidak ada. Manusia tidak berbuat dosa itu tidak ada. Manusia itu memang mahalul khata' wan nisyan, tempat salah dan tempatnya lupa. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna, sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang taubat. Jadi permasalahannya bukan di masalah kita berbuat salah dan dosa, tidak. Kalau berbuat salah dan dosa, semuanya pasti berbuat salah dan dosa. Tapi yang menjadi pembeda kita adalah ketika kita bertobat ataukah tidak. Sebaik-baik kita adalah orang yang bertobat. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertobat. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, "Lau annakum la tukhti'una wa la tudhnibuna la khalaqallahu min ba'dikum ummatan tudhnibuna wa tukhti'una fayaghfir lahum." Ini hadis riwayat Tabrani. Sekiranya, tapi tidak mungkin, sekiranya kamu tidak pernah berbuat dosa, hei Abu Bakar, kamu tidak pernah berbuat salah, Allah akan ciptakan orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat salah, dan Allah akan mengampuni. Jadi Allah itu maha pengampun, Allah maha pengasih, Allah maha pemaaf. Kalau orang-orang atau manusia itu tidak ada yang berbuat salah, tidak ada berbuat dosa, Allah tidak punya nama Al-Ghafur. Allah tidak punya nama Al-Afu. Al-Ghafur maha pengampun, Al-Afu maha pemaaf. Kalau sekiranya manusia itu bersih dari dosa, Allah tidak punya nama ini. Kenapa? Siapa yang Allah ampuni? Semuanya sudah bersih. Siapa yang Allah maafkan? Kalau semuanya sudah bersih dari dosa. Makanya ya kita ini jangan ekstrim kanan dan jangan ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu berlebih-lebihan saking takut dengan dosa sampai kita putus asa. Sampai kita putus asa sehingga dia tidak lagi ya mengharap ampunan Allah karena dia putus asa. Dia putus asa dari ampunan Allah. Ini salah. Dan juga jangan ekstrem kiri, yaitu Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengampun. Sudah, yang penting ya meskipun saya berbuat dosa sebanyak apapun, Allah maha pemaaf. Ini juga salah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala juga sebaliknya, ya. Inna adzabahu ya kana gharama. Adabnya Allah itu kekal, ya, syadid, alim, yaitu sangat pedih. Ya, Allah juga pengampun tapi adabnya juga pedih. Jadi jangan di dalam memposisikan diri kita, menyikapi diri kita sikapi diri kita itu pertengahan. Jangan berputus asa dari ampunan Allah, ya, dan juga jangan berlebihan sehingga kita melakukan ya perbuatan maksiat semaunya kita. Nah, barakallahu fikum. Ada lagi? Cukup? Sekali lagi saya mohon maaf, suara saya kurang bersahabat pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.